Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nur Amalia Solehah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan nomor NIM 0450944467. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai perkembangan bisnis Indonesia di era digitalisasi pada masa COVID-19. Mungkin jika kita membahas tentang pandemi COVID ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita semua pasti sudah tahu apa itu COVID, apa penyebabnya, bagaimana ciri-cirinya, dan cara pencegahannya. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan dampak dari COVID tersebut dalam perkembangan bisnis Indonesia di era digitalisasi pada masa pandemi COVID-19. Menurut saya ada 2 poin terkait perkembangan bisnis Indonesia di era digitalisasi pada masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pentingnya transformasi digital dalam perkembangan bisnis di masa pandemi COVID. Pandemi COVID yang mewabah di seluruh dunia ini menjadi hal yang sangat ditakuti banyak orang, termasuk para pengusaha. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, terkait pemasaran sampai produksi. Jika sebelumnya pemasaran dan penjualan produk dilakukan secara offline, sekarang perusahaan bisa memasarkan dan menjual produknya melalui media online, yaitu media sosial dan website. Dalam media online, pemasaran akan menjadi lebih efektif karena perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta akan lebih efisien dalam hal waktu operasional dan biaya yang dikeluarkan. Dalam media online, pemasaran akan menjadi lebih efektif karena perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta menjadi lebih efisien dalam hal waktu operasional dan biaya yang dikeluarkan. Dan poin yang kedua yaitu pemanfaatan transformasi digital e-commerce dalam berbagai sektor bisnis. Dengan adanya persaingan di dunia jual beli, maka perlu adanya penggunaan teknologi yang saat ini semakin maju. Teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk browsing, membuat status, maupun melihat YouTube, namun dapat dimanfaatkan untuk mereka yang memiliki usaha dagang dengan menerapkan ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia sudah menjadi semakin maju dan berkembang menjadi perdagangan elektronik atau e-commerce. Dengan adanya e-commerce, masyarakat dengan mudah melakukan jual beli melalui website, marketplace, Shopee, Lazada, maupun Bukalapak. E-commerce merupakan salah satu upaya dalam menjalankan bisnis dengan melakukan sistem kerja berbasis online. Teknologi dan informasi telah berkembang pesat. Salah satu temuannya yaitu internet. Internet sukses membawa perubahan pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Menurut situs statistik Internet Live Start, pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 53,2 juta orang yang merupakan 20,4% dari semua populasi di Indonesia. Sativa 2016. Sistem kerja yang dilakukan akan mengubah omset penjualan di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat akun di media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat, seperti Instagram, Facebook, Marketplace, dan ada juga yang sudah mendaftarkan usaha atau bisnisnya di GoFood, GrabFood, untuk pelaku usaha makanan. Kebanyakan pelaku usaha yang memiliki usaha dagang atau jasa menggunakan metode pembayaran yang mudah.
Peran digital pada industri saat ini sangat luar biasa, di mana hampir semua sektor perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk atau dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi informasi dan teknologi digital. Pada sektor UMKM, banyak para pelaku UMKM yang menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan e-commerce, seperti melakukan pemasaran maupun pelayanan dan sebagainya. Sebagai contoh, pada pelaku usaha pakaian jadi dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, mereka dapat memasarkan produknya di platform yang sudah disediakan, khususnya pada pelaku usaha barang. Mereka dapat memasarkan seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, sehingga dapat mempermudah berinteraksinya antara pelaku usaha dengan konsumennya. Sementara di bidang makanan sudah banyak sekali baik itu resto atau warung makan yang menjualkan produknya di tempat yang sudah disediakan, seperti di GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Tentunya itu dapat mempermudah para pelaku bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya di era pandemi COVID-19 saat ini dengan memanfaatkan digitalisasi. Itulah 2 poin terkait perkembangan bisnis Indonesia di era digitalisasi pada masa pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.